Pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara mendownload Citra Sentinel-2, membuka citranya, mempelajari saluran-salurannya, sampai dengan membuat citra komposit berwarna. Jika Anda belum menonton video sebelumnya, silahkan klik link pada deskripsi video di bawah. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan resampling pada Citra Sentinel-2. Resampling dilakukan agar resolusi spasial seluruh saluran Citra Sentinel-2 menjadi sama. Untuk melakukan resampling, pertama kita buka dulu citra yang akan kita resampling. Kemudian klik menu Optical, Geometric, S2 Resampling Processor. Yang pertama kita pilih citra yang akan diresampling. Kemudian tentukan format penyimpanan outputnya, misalnya kita biarkan default dalam format BIM DMAP. Kemudian tentukan tempat penyimpanan, misalnya akan saya simpan di dalam folder ini. Selanjutnya kita atur processing parametersnya. Dalam hal ini akan kita tentukan output resolutionnya. Misalnya seluruh saluran akan kita jadikan 10 meter. Nah, kita bisa menguncheck opsi ini. Opsi ini digunakan agar nanti dalam proses zoom in dan zoom out Citra Sentinel-2 bisa lebih cepat. Hanya saja proses ini terkadang menyita ruang yang lebih besar di dalam hard disk kita. Jadi kita abaikan saja atau kita hilangkan tanda ceknya. Baik, kita evaluasi dulu agar outputnya sesuai dengan keinginan kita, yaitu output resolusi spasial seluruh saluran menjadi 10 meter. Selanjutnya klik tombol Run. Nah, proses ini biasanya berlangsung cukup lama tergantung spesifikasi komputer yang Anda gunakan. Biasanya berlangsung antara 20 menit hingga 40 menit bahkan sampai 1 jam. Oke, prosesnya sudah hampir selesai. Dan akhirnya prosesnya selesai. Di sini ada keterangan prosesnya berlangsung selama sekitar 19 menit lebih ya. Kita klik OK dan close. Pada aplikasi Snap muncul sebuah citra baru yang merupakan Citra Sentinel-2 hasil proses resampling. Namanya hampir sama dengan citra sebelum resampling, kecuali di bagian belakangnya ada kata-kata S2 Resampled yang menandakan bahwa dia adalah Citra Sentinel-2 yang sudah diresampling. Saluran-salurannya tetap sama, hanya saja resolusi spasialnya sekarang sudah menjadi 10 meter semuanya, sesuai pengaturan parameter pada saat kita melakukan proses resampling. Jika kita lihat filenya di luar aplikasi Snap, di sini akan muncul sebuah file dan sebuah folder. Ini yang disebut dengan format citra BIM DMAP. Format BIM DMAP itu terdiri atas satu file dan satu folder, yaitu folder yang di bagian belakangnya ini ada nama S2 Resampled Data. Di dalam folder inilah citra-citranya disimpan. Nah, file ini dan folder ini saling terikat satu sama lain. Jika kita double klik di file ini, maka citranya akan terbuka langsung dengan aplikasi Snap. Kita juga dapat langsung membuka file BIM DMAP ini dengan mengklik tombol ini. Karena Citra Sentinel-2 hasil proses resampling sudah memiliki resolusi spasial yang sama pada semua salurannya, maka kita sekarang bebas menampilkan komposit citra menggunakan saluran yang manapun, termasuk nantinya melakukan analisis antar saluran seperti transformasi citra. Misalnya saja kita bikin komposit berwarna. Nah, bisa kita lihat di sini opsi kompositnya sekarang jauh lebih banyak. Sementara pada citra yang belum diresampling, opsi kompositnya hanya ada 3. Sementara pada citra yang sudah diresampling, opsi kompositnya jauh lebih banyak. Misalnya saya tampilkan komposit natural color dulu. Kemudian kita coba komposit yang lain, misalnya agriculture, karena saya ingin menampilkan atau menonjolkan kenampakan lahan pertanian. Selanjutnya misalnya saya tampilkan lagi komposit
false color urban. Satu lagi misalnya saya tampilkan komposit warna shortwave infrared. Nah, bisa kita lihat di sini opsi kompositnya jauh lebih banyak dan bahkan kita bebas secara manual mengkombinasikan saluran-saluran sendiri dalam citra komposit. Karena resolusi spasial pada seluruh salurannya sudah sama. Misalnya sekarang kita tampilkan dengan mode tile evenly. Karena di sini saya mengaktifkan tombol synchronize, maka ketika satu citra saya geser, semuanya akan bergeser ke wilayah yang sama. Selanjutnya, jika diperlukan, kita dapat mengekspor citra yang dalam format BIM-DMAP ini ke format lain yang lebih portable. Misalnya kita ekspor ke dalam format GeoTIFF agar nantinya dapat dibuka di software lain, misalnya ArcGIS atau AirDAS. Bahkan kita dapat memotong-motong citra menurut batas wilayah tertentu. Sebagai contoh, di sini saya akan memotong citra Sentinel-2 yang sudah di resampling ini menggunakan batas wilayah Kabupaten Bantul. Pertama, saya tampilkan komposit dulu. Sembarang komposit ya. Kemudian saya klik file, import, vector data, esri, save file. Selanjutnya kita klik save file wilayah administrasi yang diinginkan. Kemudian klik open. Nah, di sini bisa kita lihat batas wilayah administrasi Kabupaten Bantul sudah ditampilkan di atas citra. Selanjutnya, untuk memperkecil ukuran file citra nantinya, kita bisa zoom in dulu ke wilayah yang akan dipotong nantinya. Kemudian nantinya kita subset. Nah, setelah zoom in ke wilayah yang akan dipotong, selanjutnya klik raster, subset. Pastikan subsetnya mengikuti tampilan citra pada aplikasi Snap. Selanjutnya pilih band-band yang diperlukan saja. Misalnya saya hanya memerlukan saluran dari saluran 2 sampai dengan 12 dan ada beberapa saluran nanti yang tidak saya perlukan. Saya cek select none dulu, kemudian saya pilih saluran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 11 dan 12. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini akan muncul citra hasil subset. Citra hasil subset ini dia masih tersimpan di dalam memori, jadi belum tersimpan dalam bentuk file. Selanjutnya kita akan melakukan masking citra mengikuti batas wilayah Kabupaten Bantul. Caranya klik menu raster, mask, land, see, mask. Pilih citranya, yaitu citra yang ada kata-kata subsetnya, karena tadi kita sudah melakukan subset citra. Kemudian outputnya dan tempat outputnya kita biarkan default. Yang kita atur selanjutnya adalah processing parameters. Dalam hal ini kita pilih semua salurannya. Kemudian hilangkan centang SRTM ini dan kita gunakan batas wilayah administrasi Kabupaten Bantul. Klik run. Baik, prosesnya sudah selesai, tidak terlalu lama. Kita klik close, kemudian kita tutup citra hasil subset dan akan kita lihat citra hasil masking. Di sini ada kata-kata MSK di bagian belakang file yang menandakan dia citra hasil proses masking. Sekarang kita tampilkan kompositnya. Baik, ini poligon administrasi Bantul masih menutupi. Kita hilangkan melalui panel layer. Di bagian vektor data kita uncheck admin Bantul. Nah, ini dia citra hasil proses masking. Selanjutnya citra ini dapat kita ekspor ke format GeoTIFF misalnya. Untuk mengekspor citra ini ke format GeoTIFF, pertama kita klik dulu citranya. Kemudian kita klik file, export,
GeoTIFF, BigTIFF. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanannya, nama filenya misalnya dibiarkan default. Jika diperlukan, kita dapat memperkecil lagi wilayahnya pada spatial subset dan memilih kembali saluran-saluran yang diperlukan. Misalnya, saya tidak memilih lagi karena tadi sudah kita subset pada bagian sebelumnya. Selanjutnya klik OK dan export produk. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, prosesnya sekarang sudah selesai. Jika kita lihat di luar, filenya akan muncul dalam bentuk TIFF atau GeoTIFF file, dan ini adalah kapasitas filenya. Selanjutnya, karena formatnya sudah GeoTIFF, maka file citra ini formatnya sudah portable, bisa dibuka dengan aplikasi apapun. Misalnya saja saya akan membuka file citra ini menggunakan aplikasi ArcGIS. Kita cari citranya, yaitu di dalam dokumen Sentinel-2. Nah, ini adalah citra Sentinel-2 dalam format GeoTIFF, hasil masking dan ekspor kita sebelumnya. Saya tarik citra ini. Selanjutnya, saya dapat menampilkan komposit citra yang diinginkan, misalnya komposit 3, 2, 1. Penting untuk diperhatikan bahwa komposit 3, 2, 1 ini sebenarnya adalah komposit 4, 3, 2. Nah, hal ini terjadi karena kita tadi tidak menyertakan saluran 1. Misalnya backgroundnya saya ganti dengan no color. Oke. Inilah citra hasil proses masking dan ekspor ke dalam format GeoTIFF. Kita dapat merubah kompositnya dalam bentuk warna yang lain, misalnya ini. Nah, di sini kita dapat melakukan proses-proses lainnya, misalnya saja digitasi atau interpretasi visual, ataupun langsung di layout menjadi peta citra. Baik, itu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.